Halo ya, selamat datang di ibadah hari Rabu. Ingat tahun lalu pada saat akhir kita telah kita telah selesaikan seri kita di 1 Samuel. Kamu ingat? Kalau kita sudah sedang melalui 1 Samuel, lalu kita selesaikan sekitar pasal 19. Dan saya bilang, sisa dari kitab ini tentang pelarian Daud. Ia melarikan diri dari Raja Saul dan ia melalui tempat-tempat yang berkemah dan melalui saat ia dalam pelarian dia. Lalu lalu kita beristirahat sebentar. Kita pergi ke topik berikutnya. Dan baru ini saya berdoa kepada Allah atas seri apa lain yang harus kita lalui. Lalu ini terus mengganggu saya. Dan mungkin Allah berbicara melalui ke hati saya, oh kamu tidak menyelesaikan 1 Samuel, kamu tidak adil terhadap apa yang Alkitab ingin katakan kepada jemaat. Jadi ini adalah pertobatan saya dengan kembali ke 1 Samuel. Kita akan menyelesaikan 1 Samuel, lalu kita mungkin akan berpikir untuk masuk ke 2 Samuel. Tapi mari kita mulai dari pasal 20. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang agak berbeda dari yang biasa kita lakukan. Kita akan membaca seluruh pasal 20 sebelum kita mulai. Jadi pasal 20 ayat 1 sampai 34. Kita akan baca secara bertanggapan. Secara bertanggapan, bergantian. Saya baca ayat 1 dan kamu baca ayat 2 dan seterusnya. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apa yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku? Dan apakah dosaku terhadap ayahmu? Sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu. Engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Jadi, ingat kalau Saul ingin membunuh Daud kan? Kenapa? Setelah membunuh Goliat, Daud menjadi terkenal. Dan mereka berkata, oh Saul membunuh 1.000. Daud 10.000. Jadi Satan memberikan hati yang penuh kecemburuan ke dalam hati Saul, dan Saul ingin membunuh Daud. Dan di pasal 19, Daud sudah merasakan Saul mencoba membunuh dia. Daud dengan kasih karunia Allah, ia menyelamatkan Daud dan ia melarikan diri. Ia melarikan diri ke tempat Nabi Samuel berada di Rama. Dan di sana, Saul mengirimkan di 3 waktu yang berbeda orang-orang untuk membunuh Daud. Tapi orang menerima Roh Kudus, menerima Roh Allah, dan mereka terus bernubuat dan bukannya membunuh Daud. Jadi Saul datang, dia datang sendiri untuk mencari Daud di Rama, dan ia menerima Roh Kudus. Dan ia bernubuat, dan kali ini ia bernubuat dengan telanjang. Dia melepaskan seluruh pakaian dia dan bernubuat secara telanjang. Dan itu melambangkan sesuai, dan ini ada di buku ketiga dari seri sejarah penebusan. Dan di sana dikatakan ada nubuat bagaimana Saul akan dilepaskan dari tahtanya, dari kerajaannya di masa depan. Jadi, saat Daud menganggap itu sebagai kesempatan untuk berlari, di mana Raja Saul dan Samuel berada, dan ia datang kepada Yonatan. Yonatan dan Daud saling mengasihi. Mereka teman yang sangat baik. Mereka sangat peduli satu dengan yang lainnya. Jadi Daud datang dan mengecek dengan Yonatan, hey bro, apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan? Kenapa ayahmu ingin membunuh saya?
Dan Yonatan sangat naif di sini. Ayah saya tidak akan melakukan sesuatu tanpa kasih tahu saya. Itu yang kita baca. Ayat 3. Tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka padaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ayat 4. Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Sebelum kamu lanjut, jadi ada bulan baru, festival bulan baru. Dan pada saat itu, Daud sudah menjadi menantu Saul dan menjadi bagian dari keluarga kerajaan dan tradisi itu. Jadi, secara tradisi, ia harus ada di meja. Ia harus ikut makan malamnya selama beberapa hari. Dan Daud berkata kepada Yonatan, saya nggak akan ikut makan malam itu. Dan kalau ayahmu mencari kamu, kamu bilang, oh rumah saya di Bethlehem. Saya harus pergi ke Bethlehem untuk keluarga saya, untuk urusan keluarga saya. Dan kalau dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, saya ngerti, saya selamat. Artinya ayahmu tidak ingin membunuh saya, kamu benar. Tapi kalau misalnya dia jadi sangat marah, artinya saya nggak aman. Itu artinya ia mencoba membunuh saya. Ia memiliki maksud jahat. Ayat 8. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhlah yang demikian itu. Sebab jika aku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang, maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai aku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tapi jika aku sudah mati, janganlah engkau membutuhkan kasih setiamu kepada keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. Tapi lusa engkau pasti akan dicari, engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku akan membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan pada bujang itu, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa.
Tapi jika begini katakan pada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Jadi kamu ngerti, ia memberikan tanda. Kamu sembunyi kalau panahnya di samping, maka kamu aman. Tapi jika panahnya itu kejauhan, maka kamu harus lari. Itu adalah tanda. Jadi tentang apa yang kita janjikan itu antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selamanya. Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempatnya seperti biasa dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. Tapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, "Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itu sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja." Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, "Anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isa dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaan tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati." Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa sebab ia berusaha hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Ini adalah firman Allah. Kita akan berhenti membaca bersama-sama, tapi kita akan lanjutkan nanti. Jadi, Yonatan yang naif, berpikir kalau ayahnya itu baik, menemukan kebenaran kalau ayahnya ingin membunuh Daud. Jadi, seperti yang ia janjikan kepada Daud, ia pergi dan mengirimkan tanda kepada Daud. Pergi. Jadi Daud ketika ia confirm kalau Yonatan memenuhi janji, ya, ia menunduk pada tanah 3 kali dan menunjukkan rasa terima kasih, dan mereka bercium-ciuman dan mereka mengucapkan selamat tinggal. Dan mereka seperti, saya nggak tahu kapan kita bisa ketemu lagi. Jadi bukan kasih yang seperti itu, tapi hampir seperti Romeo dan Juliet. Tapi mereka berdoa untuk satu sama dengan lainnya, saling memberkati, dan mereka pergi. Daud pergi di ayat 21, di pasal 21. Daud tiba di Nob. Dan itulah tempat imam-imam berada. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari saya tanyakan pertanyaan ini. Dan saat kita memasuki, bukannya saya menunjukkan kepada kamu jawaban atau pelajaran pada hari ini, saya ingin kita untuk berhubungan dengan Daud, situasi dari Daud. Dan melihat, mencerminkan mungkin situasi kamu, iman kita. Jadi kita mulai pikirkan dengan pertanyaan ini. Apakah kita pernah ada di situasi rohani ya? Kenapa ada kesulitan atau kesedihan ada dalam hidup kita? Kenapa kita melalui kesulitan ini? Apakah saya memilih jalan yang salah? Apakah ini karena dosa saya? Maka saya melalui kesulitan ini? Kenapa Allah memberikan saya kesulitan ini? Saya ingin mengikuti Allah. Saya ingin mengikuti kehendak Allah. Tapi tidak ada keyakinan kalau saya ada di arah yang benar. Apakah Allah bersama dengan saya atau Allah melawan saya? Kamu mungkin gak bisa
nggak bisa berhenti berpikir kamu di situasi ini karena kamu telah dihakimi dengan tidak adil. Daud tidak merasa ia melakukan sesuatu yang salah. Ia menyelamatkan bangsanya, ia mengalahkan Goliat. Dia melakukan apa yang ia pikir benar di hadapan Allah, tapi tiba-tiba ia ditaruh di posisi ini, di mana ia harus melarikan diri untuk hidupnya dia. Apa yang telah saya lakukan dengan salah? Apa ini kesalahan Saul atau kesalahan saya? Kenapa Saul membenci saya? Kadang-kadang kita ditaruh di situasi seperti itu, di mana saya menangis, mencari Allah, apa yang saya lakukan dengan salah? Satu hal yang saya coba lakukan adalah untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi sekarang lihat saya dalam masalah. Jadi mari kita pikirkan tentang hal ini saat kita melanjutkan berpikir apa yang dilakukan oleh Daud. Jadi Daud melarikan diri, dan sekarang coba kamu taruh diri kamu di posisi Daud. Tempat pertama ia pergi itu adalah tempat di mana Nabi Samuel, karena ia adalah orang yang percaya. Ia pikir di sana ia akan selamat. Dan ia selamat. Tapi Saul terus mengirim orang untuk membunuh dia. Allah melindungi dia. Saul sendiri datang. Dan Daud kabur dari sana. Untuk mengecek dengan Yonatan. Dan dia menemukan jawaban. Oh, ini benar kalau Saul ingin membunuh dia. Tapi kalau saya itu Daud, pada saat itu saya mungkin pikir, apakah ini pilihan yang salah untuk meninggalkan Rama? Haruskah saya tinggal di Rama dengan manusia Allah Samuel? Apakah saya datang ke Yonatan mencoba untuk mencari jawaban dan menyelesaikan masalah dengan cara saya sendiri, pikiran saya sendiri? Saya datang ke Yonatan, apa yang saya temukan? Nggak ada yang baru, ya kan? Yonatan nggak bisa membantu saya. Jadi ia lari ke Nob. Jadi sepanjang perjalanan ini, pelarian ini, Daud mungkin berpikir, dan mungkin dia merasa tersesat. Apa yang sedang saya lakukan? Apakah saya melakukan dengan benar? Apakah ini jawaban yang benar untuk meninggalkan Samuel? Atau saya harus tinggal? Jadi kalau ada yang salah, saya merasa bersalah karena saya mungkin melakukan pilihan yang salah di hadapan Allah. Jadi ia tiba ke Ahimelek, imam. Dan Ahimelek gemetar karena Daud, orang yang membunuh Goliat. Mungkin dia pemimpin tangan kanan raja. Kenapa ia ada di sini? Dan dia sendiri. Jadi dia bertanya kepada Ahimelek bertanya kepada Daud, kenapa kamu sendiri? Daud bilang kepada Ahimelek, oh, raja telah mengirim saya untuk misi rahasia. Saya ada di misi rahasia. Apa yang dikatakan Daud di sini? Ia berbohong. Dia nggak bilang saya sedang kabur, raja yang membunuh saya. Ia nggak bilang itu. Jadi ada banyak lapisan di sini. Kamu pikirkan di sini. Daud adalah seseorang. Siapa yang lebih populer? Kalau kamu harus melakukan pemilihan presiden atau raja di sini, siapa yang akan menang? Saul atau Daud? Jadi Daud, kalau ia pengen, ia bisa pergi keluar dan ke media dan bilang, siapa yang mengikuti saya? Saya akan melakukan reformasi yang baru. Siapa yang dengan saya? Dia bisa menggunakan popularitas dia, kekuatan dia. Ia adalah pemimpin. Ia memiliki pasukan di bawah dia. Ia bisa melakukan kudeta dan membunuh Saul kalau dia mau, kan? Kadang-kadang
lebih susah untuk tidak menggunakan kekuatan yang sudah kamu miliki. Tapi Daud tahu kalau itu bukan cara yang benar. Jadi ia berlari. Tapi di situasi ini apa yang ia lakukan? Ia mungkin ingin diam-diam dan tidak ingin. Dia pikir, oh ya ini mungkin bukan masalah besar itu berbohong pada Ahimelek. Bisa nggak kamu bantu saya? Karena saya adalah misi rahasia yang dikirim oleh raja. Dia lapar, dia kabur. Dia bilang, pasukan saya dan saya lapar, bisa nggak saya mendapatkan makan itu? Dan dikatakan, satu saya miliki itu adalah roti. Apa itu roti? Roti yang didedikasikan kepada Allah di bait suci, di kemah suci. Siapa yang bisa makan roti itu? Imam. Tapi kita di setiap Sabat, imam masuk ke tempat kudus dan mengganti. Mereka membawa roti yang baru dan mengganti roti yang lama dan dikeluarkan. Dan itu yang dimakan oleh imam-imam itu. Jadi bilang, oke, kalau ini masalah penting dan raja mengirim kamu, sepanjang orang-orang kamu itu bersih atau tahir, artinya dikatakan, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Daud bilang, oh iya tentu. Jadi ia memberikan kepada mereka roti ini. Roti yang kudus ini. Jadi walaupun ini roti yang diganti, tapi ia berikan roti kudus yang diambil dari hadapan Allah untuk digantikan dengan roti yang baru. Jadi apakah ini hal yang benar? Jadi melalui 2 pasal ini kita bertanya, apakah ini hal yang benar? Apa yang benar dan apa yang tidak? Ingat, Yesus berbicara tentang ini di Matius pasal 12. Ketika murid-murid di hari Sabat dan berjalan dan mereka lapar dan mereka mengambil gandum dan mereka makan, dan pemimpin agama membuat masalah dengan mereka. Yesus berkata, kamu nggak baca, bahkan Daud makan. Dan ini di hari Sabat, roti kudus. Apa yang dikatakan Yesus di sini? Apa yang benar dan apa yang tidak benar di sini? Secara umum, ini bukan hal yang benar. Berdasarkan hukum, ini bukan hal yang benar. Tapi di situasi ini dan apa yang dikatakan Yesus adalah apa hal yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan pekerjaan penebusan Allah. Dan juga standar Yesus adalah apa hal yang benar dalam menyelamatkan hidup. Jadi dalam memberikan hidup, karena pada saat itu, bagaimana bait suci itu bekerja? Itu memberikan hidup kan? Dan itu adalah satu hal yang harus kita tanyakan pada diri kita. Saat kita bertanya-tanya, apakah saya melakukan hal yang benar? Apakah saya mengikuti Allah dengan benar? Tanya diri kita sendiri. Apakah kita pergi ke arah penyempurnaan pekerjaan penebusan Allah? Apakah ini untuk menyelamatkan atau membunuh hidup? Akan tetapi, coba lihat ini. Ayat 7. Maka pada hari itu juga, ada di sana salah seorang pengawal Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Doeg, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Jadi ada di sini dan dia mata-matai.
Daud berkata kepada Ahimelek, Ahimelek tidak akan mengkhianati Daud karena ia tidak tahu apa yang terjadi. Jadi Daud kan bilang kalau raja mengirim dia, jadi Ahimelek memberikan makanan dan lain-lain. Terus belakangan ia bertanya, kamu punya senjata nggak? Kamu punya pedang nggak? Terus dia bilang, oh saya punya pedang Goliat. Terus dia bilang, oh ya saya berikan saya. Jadi dia berikan itu kepada Daud. Tapi di ayat 22, Saul mengetahui melalui orang ini Doeg kalau Ahimelek membantu Daud. Apa yang terjadi? Saul pasal 22 Saul mengirim pasukan dan menghancurkan seluruh kota itu. Saul membunuh Ahimelek dan seluruh keluarganya. Pertumpahan darah. 1 Samuel pasal 22 ayat 17 sampai 18. 85 imam mati karena hal ini, karena kebohongan Daud. 85 orang mati. Jadi sekarang taruh diri kamu di posisi Daud, di sepatu Daud. Betapa merasa bersalahnya yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Hal terjadi begitu buruknya, sekarang kamu menjadi seorang pahlawan sebuah bangsa, terus tiba-tiba terbalik, dan kamu lari untuk hidup kamu, dan kamu kehilangan teman baik kamu, dan sekarang karena kamu 80 orang mati, 85 orang mati. Sekarang kamu benar-benar berpikir, sesuatu masih ada yang salah dengan saya. Saya pasti berdosa kepada Allah. Apa yang terjadi? Jadi Daud ketakutan dari Saul, jadi dia pergi dari Nob ke Gad. Dan di mana Gad itu? Gad itu adalah tempat Goliat. Dan Daud mengambil ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah imam itu pedang Goliat orang Filistin. Dan pasal 10, dia kemudian bersiaplah Daud pergi, ayat 10, kemudian bersiaplah Daud dan lari ia pada hari juga dari Saul sampailah pada Akis raja kota Gad. Dia pikir kalau dia pergi ke tempat musuh mungkin Saul nggak akan kejar, tapi begitu sampai di Gad, orang-orang kenal dia dan bilang, oh ini orang yang membunuh Goliat. Jadi orang-orang bilang pada raja Akis dan Akis mencari dia. Dan Daud berkata, oh ya Tuhan, saya mencoba kabur sini untuk menyelamatkan diri saya, untuk kabur dari Saul, tapi saya bertemu dengan Akis. Jadi dia berlagak gila sampai dia ileran sampai ke janggutnya dia, dan dia tampak seperti orang gila. Ia menyelamatkan diri dia. Dan sekarang kamu pikirkan kalau kamu di posisi Daud. Kamu harus berpura-pura gila untuk menyelamatkan hidup kamu. Bagaimana perasaan kamu? Kamu ada di posisi terbawah hidup kamu. Setelah berpura-pura gila untuk menyelamatkan hidup saya ngiler, saya bisa menyelamatkan hidup saya duduk di sana dan berpikir, apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Ini apakah ini pantas menyelamatkan hidup saya untuk melakukan ini, melakukan sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan hidup saya, merendahkan harga diri saya hanya untuk menyelamatkan hidup saya? Apakah saya benar-benar dikutuk? Dan itu adalah Daud menulis Mazmur 56. Mazmur 56.
untuk pemimpin biduan di atas Jonat Helem Rekokim. Itulah judul puisi yang berarti merpati yang diam dari tempat-tempat yang jauh. Gad itu adalah bagian dari Filistin ya. Jadi ketika Filistin melihat dia di Gad, ini yang ditulis olehnya, ini yang ia doakan. Mazmur 56. Kasihanlah aku ya Allah, sebab orang menginjak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, pada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku sepanjang hari? Mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat padaku, mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengabati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Dia berkata, Allah, saya lelah ketika orang-orang ingin membunuh aku sekarang. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu yang aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Wow. Apakah kita bisa berkata dengan seperti ini, situasi ini? Saya tahu kalau Allah memihak kepadaku. Aku yakin bahwa Allah memihak padaku. Pada Allah firman-Nya aku puji, pada Tuhan firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Daud melalui kesulitan ini, ia mungkin bertanya pada dirinya sendiri, atau mungkin kamu dan saya akan bertanya pada diri kita sendiri, kenapa saya? Kenapa penderitaan ini tiba-tiba ada dalam hidup saya? Penderitaan Daud tidak mulai karena kesalahan dia atau mungkin seperti Ayub, ini tiba-tiba muncul pada dia. Tapi di tengah penderitaan ini, ia bisa melihat kelemahan dia. Ia mulai berbohong. Dan dia mulai egois dan ia mulai takut. Jadi Allah ingin dia melihat hal itu. Dan itu adalah proses di mana Allah mengambil hal-hal itu keluar dari diri dia untuk menyiapkan dia sebagai raja. Jadi walaupun kamu melalui hal seperti itu hari ini, mari kita ingat, Allah itu masih dalam kontrol. Allah masih bersama dengan kamu. Bahkan, kamu berpikir seperti Daud, kamu tidak bisa berlari, tidak ada tempat lari lagi. Tidak ada yang lebih rendah lagi karena kamu sudah paling rendah. Tapi Allah biarkan kamu melewati itu supaya kamu menjadi lebih besar. Apa kamu bisa percayakan hal itu? Mazmur pasal 32. Itu adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud ketika ia berpura-pura gila. Judulnya adalah Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya depan Abimelek. Ketika ia diusir lalu pergi. Jadi Abimelek itu kayak Firaun. Dia itu raja orang Filistin. Jadi Akis dari Gad juga disebut Abimelek. Jadi kita akan baca ayat 18, lihat apa yang ia katakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah.
Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi mari kita berdoa kalau Allah akan memberikan kita keyakinan, bukan pada diri saya, tapi pada fakta kalau Allah tidak akan meninggalkan saya. Amin. Nah, saya ingin menutup dengan cerita dari orang ini bernama Arthur Robert Ashe Jr. Dia seorang pemain tenis profesional Amerika. Lihat di mana ia hidup dari 1943 sampai 1993. Ia menang 3 gelar Grand Slam di tunggal dan 2 di double, di ganda. Dan Ashe adalah pemain kulit hitam pertama yang terpilih dan pada saat itu ketika rasisme itu masih pada puncaknya, orang kulit hitam tidak boleh main tenis karena itu untuk orang kulit putih. Tapi ia sangat bagus mainnya, jadi ia adalah pemain kulit hitam pertama yang dipilih untuk tim Piala Davis Amerika Serikat, dan satu-satunya pria kulit hitam yang pernah memenangkan gelar tunggal di Wimbledon, US Open dan Australia Open. Dan itu disebut Grand Slam ya. Dan dia pensiun pada tahun 1980. Ia harus menjalani operasi bypass jantung pada tahun 1983. Tapi pada proses transfusi darah, ia tertular AIDS. Karena darahnya yang ia terima itu terinfeksi. Jadi setelah operasi jantung, ia meninggal karena AIDS. Bagaimana perasaan kamu? Nggak adil. Waktu sakit, ia menerima surat dari fansnya. Salah satunya bilang, kenapa Allah harus memilihmu untuk penyakit yang begitu buruk? Dan ini jawaban dia. 50 juta anak mulai main tenis. 5 juta belajar bermain tenis. 500.000 belajar tenis profesional. 50.000 datang ke sirkuit. 5.000 masuk ke Grand Slam. 50 masuk Wimbledon. 4 mencapai semifinal. 2 mencapai final. Dan ketika saya memegang piala di tangan saya nggak pernah bertanya kepada Allah, kenapa saya? Jadi sekarang, ketika saya kesakitan, bagaimana saya bisa bertanya pada Allah, kenapa saya? Kebahagiaan membuat kamu tetap manis. Pencobaan membuat kamu kuat. Kesedihan membuat kamu manusia. Kegagalan membuat kamu rendah hati. Sukses membuat kamu bersinar. Tapi hanya iman yang membuat kamu tetap maju. Kadang-kadang kamu gak puas dengan hidup kamu. Banyak orang di dunia ini bermimpi untuk menjalani hidup kamu. Jadi mari kita pikirkan situasi kita. Apakah kita egois? Ketika kita berpikir mendapatkan kebaikan, kebahagiaan yang kita dapatkan, tapi kita nggak pantas mendapatkan keburukan. Seorang anak di sawah melihat pesawat terbang di atas kepalanya dan berpikir untuk terbang. Jadi orang pilot di pesawat melihat rumah di pertanian dan bermimpi untuk pulang. Itulah hidup. Kita selalu iri pada orang lain. Kita lupa untuk bersyukur atas apa yang kita lalui. Nikmati hidupmu. Jika kekayaan adalah rahasia kebahagiaan, maka orang kaya harusnya menari di jalan-jalan kan. Tapi hanya anak-anak miskin yang melakukan itu. Jika kekuatan menjamin keamanan, maka VIP harusnya berjalan tanpa penjagaan kan, tanpa bodyguard. Tapi mereka hidup sederhana, mereka yang tidur dengan nyenyak. Jika kecantikan dan ketenaran mendatangkan hubungan yang ideal, maka selebriti harusnya memiliki pernikahan yang terbaik.
hidup sederhana, berbahagialah, berjalan dengan rendah hati, dan cintailah dengan tulus. Ini memiliki pesan untuk kita. Daud, di tengah kesulitan itu, di tengah konflik dan dilema, dan semua pertanyaan itu, dia menemukan jawaban untuk bersyukur pada Allah. Di tengah-tengah itu semua. Dan orang ini, yang sedang hampir mati karena AIDS, ia tidak melakukan apapun untuk mendapatkan AIDS. Tapi ia mendapatkan AIDS. Dan bukannya bertanya pada Allah, Allah kenapa saya? Ia berkata, mari kita cari alasan untuk bersyukur. Dan saya percaya itu adalah jawaban. Dan bukannya bertanya semua pertanyaan ini, Allah kamu bersama dengan saya. Mari kita mencari syukur. Dan itu akan memberikan jawaban kepada saya, kepada kita. Jadi mungkin kita berpikir selama beberapa menit untuk doa teduh, meditasi, apa yang sedang saya lakukan sekarang. Yang sedang saya alami sekarang. Jadi mari kita mulai mencari dan refleksikan apa yang baru saya bacakan untuk kamu dan untuk hidup Daud. Jadi mari kita mencari dan menemukan kedamaian dengan Allah. Mari kita temukan Allah. Dan ingat, setelah ini, setelah percobaan dan badai dan gelombang, akan ada satu hari kita bisa mengerti, ini alasan kenapa Allah menaruh saya di posisi ini. Dan kamu akan bersyukur kalau Allah telah meletakkan ini dalam hidup kamu. Jadi mari kita refleksikan dan mari kita angkat doa kita pada Allah.